Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, selamat datang kembali di saluran kami, di mana kami membagikan kisah-kisah inspiratif yang mungkin telah terlupakan atau tenggelam dalam waktu. Hari ini, kita membawa Anda kisah luar biasa Siti Masitoh, seorang wanita yang imannya yang teguh menjadikannya mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Masitoh yang hidup pada zaman Fir'aun dan sekaligus menjadi pelayan yang mengurus anak-anaknya Fir'aun. Kisah Siti Masitoh ini diriwayatkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berisra Mi'raj, beliau mencium aroma sangat harum. Karena penasaran, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Harum apakah itu wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Itu adalah wangi dari kuburan seorang perempuan solehah bernama Siti Masitoh dan anak-anaknya." Siti Masitoh ini digambarkan sebagai sosok yang memegang teguh kebenaran dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kala itu beliau menjadi pelayan dari Siti Asyah, yaitu istri dari Fir'aun. Siti Masitoh bertugas mengurus anak Fir'aun. Seorang pria yang dekat dengan Siti Masitoh bernama Hazakil. Dia adalah pembuat peti tempat Nabi Musa waktu bayi. Ditaruh untuk kemudian dihanyutkan di sungai dan kemudian Hazakil menjadi suaminya. Siti Masitoh dan suaminya ini sudah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, namun mereka menyembunyikan dari Fir'aun. Namun suatu ketika, Masitoh menemukan suaminya telah meninggal dengan cara menggenaskan yang ternyata dibunuh oleh Fir'aun karena ketahuan sebagai pengikut Nabi Musa alaihissalam. Siti Masitoh sangat sedih melihat kondisi suaminya, namun beliau bersabar dan berserah diri kepada Allah. Beliau berkeluh kesah kepada istri Fir'aun, yaitu Siti Asyah. Sang istri raja ini pun memberikan nasihat agar Masitoh dan anak-anaknya bersabar, namun beliau bisa membaca isyarat dari Siti Masitoh yang beriman kepada Allah. Asyah pun mengatakan bahwa selama ini dia juga beriman kepada Allah, tapi menyembunyikan di hadapan suaminya. Sepeninggal suaminya, seperti biasa Masitoh menjalankan tugasnya sebagai perias putri Fir'aun. Ada kisah sepele tapi berdampak besar, gara-gara sisir yang terjatuh yang akhirnya terungkap jati diri Masitoh. Saat itu Masitoh sedang menyisir rambut anak Fir'aun, tiba-tiba sisir dalam genggamannya terjatuh. Ketika mengambil lagi sisir tersebut, bibirnya refleks mengucap Bismillah. Ucapan itu membuat anak Fir'aun terkejut. "Apakah ucapan yang kamu maksud itu adalah ayahku?" tanya anak Fir'aun. Siti Masitoh dengan jujur mengatakan bahwa maksud kata itu ialah Tuhan yang sesungguhnya, bukan ditujukan untuk Fir'aun, yaitu Tuhanku dan Tuhan ayahmu, yaitu Allah. Karena tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah, kata Siti Masitoh. Jawaban itu membuat anak Fir'aun tersinggung, berarti ada Tuhan lain kecuali ayahnya. Anak Fir'aun itu mengancam melaporkan keyakinan Masitoh tersebut kepada ayahnya. Namun Masitoh tak takut, karena ia yakin Allah adalah Tuhan yang sebenarnya, bukan Fir'aun. Sang putri pun segera melapor kejadian tersebut kepada Fir'aun. Pada saat itu, Fir'aun merupakan seseorang yang gila kehormatan. Laporan anaknya membuat Fir'aun murka. Ia tidak menyangka pengasuh anaknya adalah pengikut Nabi Musa. Maka Masitoh pun dipanggil, lalu ditanya oleh Fir'aun, "Apakah benar apa yang disampaikan anakku? Siapakah Tuhan yang kamu sembah selama ini?" Masitoh tidak mengelak tuduhan itu, dengan tegas ia mengatakan benar bahwa tiada Tuhan selain Allah, Tuhan yang menguasai alam dan isinya. Jawaban itu membuat Fir'aun semakin marah. Dia memerintahkan para pengawal menyiapkan minyak mendidih di dalam wajan yang besar. Wajan panas itu menggodok Masitoh beserta anak-anaknya. Pemandangan itu disaksikan masyarakat luas. Sebelum dimasukkan ke minyak panas, Masitoh sempat diberi kesempatan sekali lagi untuk memilih. Dia dan dua anaknya selamat jika mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Sebaliknya nyawanya akan terancam jika tidak mau mengakui ketuhanan Fir'aun sebagai perempuan beriman dan meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Masitoh pun tidak gentar sama sekali terhadap ancaman Fir'aun. Beliau tetap yakin Tuhan yang sesungguhnya hanyalah Allah bukan Fir'aun.
Pendirian Masitoh semakin mempermalukan dan membuat murka Fir'aun. Raja kejam itu memerintahkan pengawalnya melemparkan anak Masitoh satu persatu di hadapan ibunya. Hingga anak yang terakhir, yaitu bayi yang sedang menyusui dalam pelukan Masitoh. Fir'aun masih saja memaksa untuk hal serupa. Pada saat itu, Masitoh telah mencapai puncak kesedihannya. Ibu mana yang tega menyaksikan satu persatu anaknya tergerus minyak panas. Hal itu karena melihat dengan mata kepalanya sendiri kematian anak-anaknya. Masitoh hanya bisa pasrah kepada Allah. Ketika giliran bayi terakhir yang akan dimasukkan ke wajan panas, Masitoh sempat ragu dan takut. Namun atas kekuasaan Allah bayi itu tiba-tiba bisa bicara. "Jangan takut wahai ibuku. Karena kematian kita akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pintu surga akan terbuka menanti kedatangan kita." Riwayat lain mengatakan bahwa bayi Masitoh meyakinkan ibunya dan berkata, "Sabarlah wahai ibuku, sesungguhnya kita dalam pihak yang benar. Wahai ibu, masuklah, karena sesungguhnya siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat." Dari hadis riwayat Imam Ahmad. Kekuatan anaknya membuat keraguan Masitoh hilang. Dengan yakin dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masitoh membaca, "Bismillahi tawakkaltu 'alallah, wallahu akbar." Siti Masitoh dan anaknya terjun ke minyak mendidih, dan ajaibnya begitu minyak panas menggerus raga orang istiqomah itu, tercium wangi yang sangat harum dari dalam wajan. Allah telah membuktikan kepada hamba-hambanya yang istiqomah. Ketika Masitoh dan anak-anaknya dilemparkan satu persatu ke wajan besar itu, Allah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka sehingga mereka tidak merasakan panasnya minyak mendidih. Tulang belulang Masitoh bersama anak-anaknya dikuburkan di suatu tempat hingga mengeluarkan wangi yang sangat harum. Aroma itu tercium oleh Rasulullah ketika perjalanan Isra Miraj. "Itulah kuburan Masitoh bersama anak-anaknya," kata malaikat Jibril alaihi salam. Itulah kisah luar biasa Siti Masitoh, wanita yang menjaga imannya meskipun dihadapkan pada kesulitan dan ancaman. Semoga kisahnya menjadi sumber inspirasi bagi kita untuk selalu berpegang teguh kepada iman dan mengejar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat kita dalam keadaan terjepit dan takut yang luar biasa. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada sahabat-sahabat kita. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.